Pemerintah dan PT Pertamina Persero masih merumuskan kendaraan baik mobil maupun motor yang dilarang membeli bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite dan solar subsidi. Tonton dulu ya sebelum kamu ditolak petugas SPBU waktu mau isi BBM. Jumpa lagi di Mechanic Adventure yang selalu memberikan informasi seputar otomotif. Berbeda dengan BPH Migas, dalam paparan Pertamina di Komisi 6 DPR menyebutkan bahwa sesuai dengan hasil rapat koordinasi terbatas Rakortas bersama dengan pemerintah, mobil yang dilarang membeli Pertalite adalah 1.500 cc ke atas. Sedangkan di Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas mencatat kendaraan yang dilarang minimum Pertalite adalah yang memiliki cubicle centimeter di atas 2000 cc dan motor di atas 250 cc. Larangan itu sejatinya menunggu hasil dari revisi Peraturan Presiden atau Perpres nomor 191 tahun 2014. Pertamina menargetkan revisi itu selesai pada 1 Agustus 2022. Adapun saat ini pengguna BBM Pertalite dan solar subsidi diwajibkan untuk melakukan pendaftaran kendaraannya melalui website My Pertamina. Pendaftaran kendaraan melalui website My Pertamina dilakukan untuk mendeteksi kriteria kendaraan baik CC maupun yang lainnya. Sehingga jika aturan atau revisi Perpres 191 2014 itu terbit, kendaraan-kendaraan yang sudah mendaftar dan kriterianya masuk dalam pelarangan, maka tidak bisa lagi menggunakan BBM Pertalite dan solar subsidi. Lalu mobil dan motor apa saja yang masuk kriteria larangan membeli Pertalite dan solar subsidi yang sedang dibahas oleh pemerintah itu? Berikut kami informasikan mobil yang mengaspal di Indonesia yang bakal dilarang meminum Pertalite karena di atas 2000 cc. Dari merek Toyota ada beberapa mobil bensin dengan kapasitas mesin di atas 2000 cc. Antaranya 1. Toyota Alphard. Yang kedua, Toyota Velfire. Yang ketiga, Toyota Fortune 2.7. Yang keempat, Toyota Camry dan mobil sport Supra. Dari merek Honda antara lain Honda CR-V 2.4, yang kedua Honda Accord, yang ketiga Honda Odyssey dan Honda Ellison. Kemudian untuk merek Suzuki yaitu Suzuki Grand Vitara 2.4 dan untuk merek Hyundai yaitu Hyundai Santa Fe 2.5. Kemudian untuk mobil mewah keluaran Mercedes-Benz yaitu 1. Mercedes-Benz dari seri GLE 454 Matic AMG Line. Yang kedua Mercedes-Benz seri GLE 450 4MATIC Coupe AMG Line. Yang ketiga Mercedes-Benz seri GLS 450 4MATIC AMG Line. Yang keempat Mercedes Maybach GLS 600 4MATIC. Yang kelima Mercedes-Benz seri S 450 4MATIC dan Mercedes Maybach S 580 4MATIC Plus. Selanjutnya mobil mewah keluaran BMW antara lain 1. BMW seri 740Li Opulence. Yang kedua BMW seri 840i Grand Coupe M Technic. Yang ketiga BMW seri 840i Coupe M Technic. Yang keempat BMW seri X5 X-Drive 40i X-Line. Yang kelima BMW seri M3, M4, M5 hingga M8. Namun begitu, sejumlah model premium lain dan mobil kategori lawas terpantau banyak yang menggunakan mesin bensin dengan kapasitas di atas 2000 cc seperti halnya Mitsubishi Pajero Sport. Pajero Sport sebelumnya sempat dijual dengan mesin V6 3000 cc, namun sejak 2016 atau saat All New meluncur, varian ini dihilangkan. Kemudian untuk penggunaan roda 2 atau motor yang dilarang nenggak Pertalite yaitu motor di atas 250 cc. Untuk kendaraan roda 2, motor dengan kapasitas mesin ini umumnya berada pada segmen premium kategori big bike.
Berikut daftar motor yang bakal dilarang nenggak Pertalite beberapa model yang masuk kategori tersebut pada merek Honda diantaranya 1. Honda CB650R, yang kedua Honda CB500X, yang ketiga Honda CBR 600RR, yang keempat Honda CBR 1000RR, yang kelima Honda XADV, yang keenam Honda CRF 1100L Africa Twin Adventure Sport sampai dengan Goldwing. Sedang dari Yamaha ada beberapa skutik bongsor antara lain Yamaha T-Max, lalu MT-09 dan MT-07. Kemudian Kawasaki juga memiliki produk dengan mesin 250cc ke atas seperti 1. Kawasaki Ninja ZX-10R, yang kedua Kawasaki Ninja H2, yang ketiga Kawasaki KX450, yang keempat Kawasaki Versys 1000 hingga Vulcan S. Sementara pabrikan Jerman, BMW, semua produk roda 2 punya kubikasi di atas 250cc, begitu juga dengan Triumph. Sedangkan Suzuki saat ini tidak memiliki produk dengan mesin di atas 250cc. Perlu diketahui daftar kendaraan di atas rata-rata aktif atau masih dijual oleh agen pemegang merek, sehingga tidak menutup kemungkinan jumlah mobil atau motor yang tidak boleh membeli Pertalite bakal lebih banyak lagi. Nah, kabar menggembirakan dari Suzuki karena mulai bulan ini sudah dibuka Open Inden untuk produk terbarunya, yaitu Suzuki Espresso. Pasalnya sejumlah dealer Suzuki di Jakarta sudah membuka keran pemesanan bagi yang ingin meminang mobil yang digadang-gadang sebagai penerus Karimun Wagon R ini. Espresso bulan depan launching, perkiraan 11 Agustus. Tapi kita sudah Open Inden, tanda jadinya cukup 1 juta saja. Ucap salah satu tenaga penjual Suzuki di Jakarta Rabu 6 Juli 2022. Demikian informasi dari Mechanic Adventure, semoga bermanfaat buat kalian semua dan terima kasih. Tetapi harus ada bridging, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Bukan hanya oleh Pertamina, Pertamina harusnya bekerja pada sistem yang kemudian diputuskan bersama. Tapi kan sampai sekarang kalau nggak salah saya perpresnya ya atau apanya belum direvisi kan. Nah ini yang menurut saya nanti yang akan menjadi gonjang-ganjing. Dulu kita pernah hitung bahwa orang miskin itu mendapatkan subsidi BBM dan subsidi listrik itu 1 tahun paling banyak hanya 1,2 juta per tahun. Orang kaya itu di atas 10 juta. Jadi kalau orang punya mobil besar, mobil lebih dari 1 pasti menyedot subsidi lebih banyak daripada orang yang tidak punya kendaraan, yang tidak punya akses kepada angkutan umum. Ini kan semua sudah sama-sama paham.